Bapak Abraham. Selamat malam pendeta. Saya pernah mendengar ada orang bilang sebelum Yesus disalib masih ada kesempatan Lucifer untuk bertobat. Benarkah itu? Jika iya, bagaimana dengan orang-orang berdosa yang mati? Jika tidak, kenapa tidak ada? Kan Tuhan Maha Pengampun. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Betul sekali, Tuhan Maha Pengampun. Ia mengampuni orang-orang yang mau untuk mengakui dosa-dosa mereka. Ada ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Contohnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan jika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menyucikan kita. Tuhan Maha Pengampun, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu. Artinya, kalau orang tidak memohon pengampunan, dia tidak akan mengatakan tidak apa-apa, silakan hidup dalam dosa, aku kasihi, walaupun engkau terus hidup di dalam dosamu dan semakin melakukan dosa, aku akan tetap menyelamatkan engkau. Tidak demikian. Ia mengampuni orang yang mau memohon pengampunan dan memohon supaya dosa-dosanya diampuni dan orang itu disucikan dari dosa-dosanya. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus mempunyai suatu misi yang khusus. Pada waktu kelahiran Yesus itu diumumkan kepada Yusuf dan kepada Maria, maka di dalam Matius pasal yang pertama, kita buka kitab kita dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita berbicara tentang misi Yesus menyelamatkan umatnya, dalam hal ini manusia, dari dosa-dosa mereka. Ia adalah juru selamat manusia, juru selamat kita yang hidup di atas dunia ini. Demikian juga Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini dalam konteks ia bertemu dengan Sakeus, lalu kemudian ia mau tinggal atau menumpang di rumah Sakeus, yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengampuni Sakeus. Lalu dia katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana dengan Lucifer? Cerita kejatuhan Lucifer sudah pernah kita bahas juga di dalam acara tajam ini, beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyiratkan apa yang terjadi pada malaikat yang namanya Lucifer yang memberontak terhadap Allah, lalu kemudian ia menjadi setan. Ia adalah pemula dari dosa itu sendiri. Di dalam Yesaya 14 ada beberapa ayat di sana yang menggambarkan tentang kesombongan yang muncul secara misterius dalam hati Lucifer sehingga ia mau menjadi sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi. Demikian juga dalam Yeskiel pasal yang ke-28 disebutkan juga dalam beberapa ayat di sana. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 juga menyebutkan tentang apa yang terjadi di sorga. Walaupun ayat-ayat itu adalah singkat, tetapi itu menggambarkan suatu perjalanan waktu yang cukup panjang, karena setan tidak langsung, atau Lucifer maksud saya, Lucifer pada waktu berangsur mulai timbul kesombongan, iri hati,
suatu perasaan yang asing yang tidak ada di sorga sebelumnya. Lalu kemudian ia mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan ada petunjuk dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ia menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat di sorga pada waktu ia jatuh ke dalam dosa, pada waktu ia memulai dosa itu. Dan waktu cukup panjang diberikan kepada setan untuk menyadari akan apa yang ia lakukan. Tetapi ia semakin berani, semakin terbuka, dan akhirnya Alkitab menggambarkan dalam Wahyu 20 ayat yang Wahyu 12 ayat yang ke-7, terjadilah suatu peperangan di sorga, pertentangan di mana Lucifer dan malaikat-malaikatnya menyatakan perlawanan yang terang-terangan terhadap Allah, dan pada akhirnya mereka pun dicampakkan keluar dari dalam sorga. Di atas dunia ini, sepak terjang dari setan pertama kali dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ada informasi tentang hal yang pertama yang dilakukan oleh setan melalui medium ular ciptaan Tuhan, digambarkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ia menggoda Hawa untuk tidak percaya kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Tuhan katakan kalau Hawa memakan buah itu, Hawa dan Adam pun akan mati kalau keduanya memakan buah itu, buah yang dilarang. Tapi setan katakan dalam Kejadian 3 ayat yang keempat melalui ular itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Apa yang ada pada hatinya pada waktu ia memberontak di sorga untuk menjadi sama seperti Allah, bahkan melebihi Allah, ini juga yang ia tawarkan kepada manusia. Jadi pada waktu setan digambarkan di dalam Alkitab pertama kali, sepak terjangnya sudah betul-betul menentang Allah. Ia melawan Allah dan ia mau menggoda manusia sebagaimana ia telah berhasil membujuk sepertiga malaikat-malaikat sorga untuk mengikutinya. Dia juga mau membujuk manusia untuk menjadi pengikutnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Allah? Ada beberapa petunjuk kepada Adam dan Hawa. Allah mengatakan bahwa mereka akan menderita. Di dalam ayat yang ke-17, ayat 16 dan ayat 17, katanya Hawa akan bersusah payah waktu mengandung dan akan dengan kesakitan melahirkan anaknya. Lalu kemudian kepada Adam, dia akan bekerja di ladang mencari nafkah dengan susah payah. Lalu kepada keduanya dikatakan mereka akan kembali kepada debu, artinya mereka akan mati. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah ayat yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sana menyebutkan tentang apa yang akan terjadi pada setan dan pada umat manusia. Karena ayat itu berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Demikian kata Tuhan Allah kepada ular itu, dalam hal ini setan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada dua kata meremukkan di sini. Dikatakan bahwa setan akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ini berbicara tentang Yesus. Tetapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala setan. Ya, kalau yang satu hanya pada tumit, tetapi yang lainnya adalah pada kepalanya. Artinya dari Kejadian pasal yang ketiga, pada hari di mana Adam dan Hawa menjadi berdosa, pada saat itu
Tuhan Allah menekankan kembali apa yang akan terjadi pada setan, di mana dia akan binasa dan Yesus akan menang melawan setan. Pada waktu Yesus datang ke atas dunia, setelah ia dibaptiskan, ada catatan di dalam Matius pasal yang keempat, Lukas pasal yang keempat juga, dalam dua pasal ini, disebutkan bahwa setan datang untuk mencobai Yesus. 3 kali ia mencobai Yesus. Tidak ada tanda-tanda di dalam Alkitab bahwa setan berusaha kalau boleh ia mendapatkan pengampunan atau pengasihanan dari Tuhan agar dia boleh kembali dan dia boleh selamat. Tidak, semua yang dilakukan oleh setan di dalam Alkitab, seperti yang dicatat dalam Alkitab, adalah untuk mencobai manusia, menggoda manusia untuk mengikuti dia, lalu kemudian ia berusaha untuk menentang Tuhan, bahkan ia mau untuk mengalahkan Yesus di padang belantara. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ia dikuburkan, setan juga berusaha supaya kubur itu dimeteraikan agar supaya memastikan Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Tapi seperti yang sudah dikatakan, kepala dari ular itu akan diremukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Alkitab tidak memberikan petunjuk kepada kita bahwa masih ada kesempatan bagi setan untuk berdosa. Maksud saya, Alkitab tidak memberikan petunjuk bahwa masih ada kesempatan bagi setan untuk bertobat sampai kepada Tuhan Yesus disalibkan. Tidak ada petunjuk bahwa setan masih bisa bertobat. Tidak ada petunjuk. Jadi kalau tidak ada petunjuk bahwa setan masih bisa bertobat setelah ia dikeluarkan dari sorga, maka kita tidak akan membuat perandaian yang lain berdasarkan sesuatu yang ternyata tidak terjadi. Karena setan, tidak ada petunjuk dalam Alkitab bahwa dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Terima kasih.